17 kali 24 ini kita nggak akan bisa menyelesaikan soal ini dengan sistem pemikiran pertama. Karena untuk menyelesaikan soal ini, kita itu perlu yang namanya analisis dan kemampuan untuk mengingat mungkin metode perhitungannya itu membutuhkan itu menyelesaikan soal ini. Terus pokoknya membutuhkan effort lebih lah, nggak bisa gitu kita 17 kali 24 itu secara spontan menurut mereka gitu ya. Jadi makanya untuk menyelesaikan soal ini dibutuhkan kita mengaktifkan sistem 2, yang mana karakteristiknya itu salah satunya adalah logis dan membutuhkan usaha fokus. Nah, fungsinya apa sih sistem 2 itu? Fungsinya itu sistem ini digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan perhatian penuh, seperti memecahkan masalah matematika atau membuat rencana strategis. Nah, itu kan tadi secara fungsi gitu ya, dari dua sistem pemikiran tersebut. Nah, ternyata ada kelebihan dan kekurangannya juga nih dari kedua pemikiran tersebut. Kelebihannya itu untuk sistem 1, kita nggak perlu menghabiskan atau membutuhkan effort banyak untuk mengaktifkan ketika sistem 1 yang aktif ya. Dan bisa dengan cepat juga mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelemahannya itu sistem 1 ini amat sangat rentan terhadap bias gitu ya. Kemudian kesalahan logika dan ada pengaruh emosi juga. Lalu kelebihan sistem 2 itu lebih akurat dan mampu memproses informasi kompleks. Nah, kelemahannya itu membutuhkan energi mental yang lebih besar dan sering diabaikan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Itu kelemahannya. Mungkin bagi satu rangan itu sih kurang lebih kita memperkenalkan bahwa manusia tuh punya dua sistem pemikiran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2 ya. Bagian 2 ini berjudul bias kognitif. Bias kognitif ini menurut mereka sering kali membuat kita salah dalam mengambil keputusan tanpa disadari. Misalnya kita cenderung hanya mencari bukti yang mendukung keyakinan kita. Itu termasuk dalam kategori confirmation bias. Lalu overconfidence bias. Nah, kalau ini kategori ini itu contohnya itu kita sering melebih-lebihkan kemampuan kita untuk memahami atau memprediksi sesuatu. Nah, harapannya dengan mengenali bias kognitif ini, kita dapat berpikir lebih objektif gitu dalam mengambil keputusan.
Nah, bias kognitif ini biasanya berasal dan didosi dengan sistem pemikiran pertama, sistem satu, seperti apa namanya, anchoring bias, yaitu terlalu bergantung pada informasi awal saat membuat keputusan. Kemudian ada availability heuristic, itu menilai kemungkinan berdasarkan seberapa mudah contoh muncul di ingatan. Nah, itu yang mendasari bias kognitif. Jadi kenapa kita harus mengenali bias kognitif? Karena bias kognitif ini didominasi oleh sistem pemikiran pertama, yang mana sistem pemikiran pertama ini kelemahannya ya tadi ya, seperti yang sudah disampaikan, memiliki rentan terhadap bias. Jadi sebisamu, karena sistem pemikiran pertama ini sifatnya itu spontan gitu ya, kita akan aktif secara otomatis. Jadi misalnya ketika ada di dalam ruangan sunyi ada suara ledakan gitu, kita pasti akan menoleh ke arah sumber suara tersebut. Nah, itu spontan, nggak bisa dihindari gitu, otomatis, secara otomatis. Jadi makanya yang perlu kita kenali untuk tidak untuk tidak salah dalam mengambil keputusan, kita itu mengenali bias kognitif ini, gitu. Itu bagian 2, kemudian kita masuk bagian 3 ya. Konsep loss aversion, yaitu keyakinan yang berlebihan. Nah, di buku ini menjabar untuk bagian 3 menjabarkan satu keterbatasan akal budi kita yang membingungkan, seperti terlalu yakin dengan apa yang kita percayai, kita ketahui, dan ketidakmampuan kita mengakui kadar ketidaktahuan serta ketidakpastian dunia tempat kita tinggal. Nah, menurut mereka, kita secara sistem pemikiran itu kita mudah nih melebihkan pengetahuan kita mengenai dunia dan meremehkan peran faktor kebetulan dalam segala kejadian. Nah, rasa terlalu yakin ini diperbesar dengan ketidakpastian dari kilas balik yang sebenarnya semu. Nah, pandangannya itu mengenai topik ini, mereka tuh berharap bisa membantu menghasilkan percakapan santai.
Nah, harapannya dengan penjabat tiga ini, manusia itu lebih takut akan eh, kerugian dari, oh sorry sorry. Eh, Poin besar bukan harapan. Poin besar dalam bab tiga ini, manusia itu lebih takut akan kerugian daripada menikmati keuntungan dalam jumlah yang sama. Ini contohnya itu, misal kita kehilangan 100.000, lebih terasa lebih menyakitkan daripada senang mendapatkan 100.000. Jadi apa namanya, kita itu akan lebih terasa apa namanya, lebih merasakan gitu ya impact dari kehilangan uang 100.000 daripada senangnya mendapatkan uang 100.000. Nah, konsep ini tuh di bab 3 itu lebih banyak menjelaskan perilaku irasional dalam investasi, pengambilan risiko, putusan. Lalu bab 4 dan bab 5 ini secara yang berjudul pilih bab